Oke, bentar ya. Bentar. Oke. Jadi selamat siang semuanya dan selamat pagi juga 7A, 7B yang menonton video ini. Sorry karena Pak Sem nggak bisa hadir di kelas BS karena Pak Sem harus menemani lomba O2SN ya. Tapi nggak masalah, materi tetap akan Pak Sem jelasin. Oke, pertama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kitab Kejadian. Dan pada kuartal ini juga kita akan membahas mengenai kitab Exodus. Oke, pertama, kita akan melihat terlebih dahulu. Siapa penulis dari kitab Exodus? Ada yang tahu? Ya, dia adalah salah satu penulis yang sama yang juga menuliskan kitab Kejadian, yaitu Moses atau Musa. Sekarang pertanyaan terus kita pertanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kitab Keluaran ini dituliskan oleh Musa? Ingat ya, satu konsep yang sama ketika kita dapat membuktikan bahwa kitab Kejadian dituliskan oleh Musa, yaitu dengan melampirkan kitab yang membuktikan bahwa dia adalah penulisnya. Sekarang di penjelasan ini overall sama dengan apa yang Pak Sam jelaskan juga di kelas. Oke, nah sekarang kalau kita melihat di dalam buku yang Pak Sam baca, di sini adalah another indication that Moses have been the author of Genesis and Exodus adalah Moses. Kita dapat melihat dari ini dia. Exodus 17 dan 14. Sir, tapi kan di PPT yang Pak Sam bilang ini Genesis. Overall sama, nggak ada bedanya kok. Nah, jadi sang penulis dari kitab Kejadian itu juga sama sang penulis dari kitab Keluaran. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Yaitu dengan cara membuka kitab Keluaran itu sendiri. Oke, sekarang kita coba next lagi. Kita buka kitab kita dari Keluaran 17 ayat 14. Tidak usah dibuka karena pasien sudah menyiapkannya di sini ya. Oke, pasien bacakan. Ini Keluaran 14 maaf, Keluaran 17 ayat yang ke-14. Di sini dituliskan bahwa kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Sehingga sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa penulis dari kitab Keluaran adalah Musa. Jadi sama ya, kitab Kejadian juga Musa, kitab Keluaran juga Musa. Ingat, di dalam pembelajaran Pak Sem sebelumnya itu dijelaskan bahwa ada istilah yang namanya Torah. Oke, coba dilihat lagi PPT-nya Pak Sem. Kira-kira Torah itu definisinya apa? Supaya kita dapat memahami lebih lanjut. Ada 5 kitab hukum yang dituliskan oleh Musa. Itu disebut oleh Torah. Oke, maka dari itu penting untuk kita bisa memahami. Sekarang kalau semisal formatif besok, kira-kira Pak Sam tanya, kira-kira bisa menjelaskannya? Bisa. Dan hal yang paling penting adalah melampirkan satu ayat ini sebagai bukti bahwa kitab Keluaran itu dituliskan oleh Musa. Mudah ya, sampai sini kita dapat memahaminya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, sekarang ini penjelasan mengenai Torah, besar harapan kalian sudah dapat memahami lebih lanjut kira-kira Torah itu apa. Nah ya, dia adalah hukum yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada Musa dan dituliskan di dalam 5 kitab awal di dalam Alkitab. Ini berdasarkan dengan Oxford, penjelasan dari Oxford mengenai Torah itu apa, maka itu penting sekali untuk kita bisa memahami. Oke, sekarang tanpa melihat PPT Pak Sep, coba sekarang pikirkan dan jawab di otak kalian masing-masing. Kira-kira 5 hukum itu apa saja? Yuk, 1. Good. 2. Good. 3. Good. 4. Good. 5. Good. Ini Pak Sam nggak tahu ya. Kalian beneran menjawab atau tidak. Tapi besar harapan kalian dapat memahami. 5 kitab Musa itu ada apa saja. Oke, next. Yuk, ini PPT yang Pak Sam gunakan juga pada saat Pak Sam menjelaskan materi kepada kalian di kuarter 2. Ada yang masih ingat gambar ini? Ya, ini adalah salah satu bentuk penjajahan yang ada di Indonesia.
Apakah senang ketika kita dijajah? Tentunya tidak ya, karena kurang lebih kitab Keluaran adalah isinya mengenai bangsa Mesir, maaf, bangsa Israel yang ada di bangsa Mesir. Sehingga kurang lebih gambar ini dapat merepresentasikan kira-kira bangsa Israel di Mesir itu diapain. Tapi sebelum itu kita harus memahami background sebelumnya. Dan Pak Sam harap kalau masih mengingat materi tersebut membahas mengenai apa. Ini hanya ilustrasi karena gambaran besar kita nggak pernah tahu ya bagaimana. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang silahkan stop video ini dan masuk ke dalam link yang pertama untuk kita dapat menonton dan kita dapat review lagi video yang akan kita tonton. Oke, sekarang stop dulu video ini, klik video pertama, nanti dilanjutin lagi video penjelasan Pak Sam ya, supaya kita dapat berurut-urutan. Oke, good. Silakan di stop dulu, nanti Pak Sam kasih linknya juga. Good. Kita lanjut lagi sekarang ya. Nah, kalau kita sudah menonton, kira-kira apa insight yang kita dapatkan? Oke, harapannya kalian juga bisa menjawab dalam otak kalian sendiri. Pas yang tunggu deh. Sekarang kalian boleh menjawab di diri masing-masing. Kira-kira insight yang saya dapatkan apa ya dari video tadi? Pas yang tunggu. 1, 2, 10. Good. Nah, kita mau memahami lebih lanjut. How could the Israelites have been in Egypt? Bagaimana bangsa Israel itu kok tiba-tiba ada di Mesir? Yo, besar harapan semua masih pada ingat ya. Pasien tidak akan memberikan penjelasan lebih detail lagi. Intinya adalah karena bangsa Israel pada saat itu dia sedang mengalami satu kondisi, yaitu masa kelaparan. Bener banget. Sehingga bangsa Israel itu pergi ke tanah Mesir. Kalau kalian lupa, coba sekalian tanya sama teman-temannya yang tahu. Kira-kira kenapa bangsa Israel harus pergi ke Mesir? Emang ada apa sih di Mesir? Ayo, ada apa? Ya, benar banget. Karena di bangsa Mesir terdapat banyak makanan. Sehingga bangsa Israel berbondong-bondong pergi ke Mesir. Oke, sekarang stop lagi video ini. Kembali ke dalam video yang kedua. Harapannya kalian bisa review lagi materi-materi mengenai kisah Yusuf di Mesir. Kita kembali lagi ya, kira-kira apa yang kalian ingat? Stop dulu videonya, tonton dulu videonya. Oke, besar harapan kalian sudah nonton video ya, dan kalian dapat mengingat lagi memori mengenai bangsa Israel yang ada di Mesir, terutama kisah dari Yusuf. Nah, next question. Why did the king of Egypt persecute the Israelites? Kenapa kira-kira? Karena bangsa Mesir itu takut bangsa Israel itu semakin ramai. Bayangin. Oke, bayangin ya. Ini bayangin. Ini SDH. 7A dibayangin. Kalau semisal 7A punya banyak makanan. Terus sana jelek ya, banyak makanan. Lalu ada satu orang, 7B datang, aja deh. Lalu 7B datang ke kelas 7. 7B ini nggak punya makanan. Kemudian 7B ini mau meminta makanan ke 7A. Awal-awal dikasih. Tapi lama-kelamaan 7B ini siswanya semakin banyak nih yang minta. Kira-kira respon 7A gimana? Pasti salah satunya adalah menolak. Akan bertambahnya orang yang akan masuk ke Mesir. Konteksnya sama kurang lebih kalau nggak ngerti ilustrasinya. Di sini bangsa Mesir itu takut dengan bangsa Israel karena sebangsa Israel semakin banyak orangnya. Takut bangsa Israel itu memberontak kepada pemerintahan bangsa Mesir. That's why bangsa Mesir mulai melakukan kekejaman, penindasan terhadap bangsa Israel. Oke, sama ada faktor lagi. Kenapa? Karena pada saat itu
Penindasan terjadi ketika siapa? Yusuf itu sudah mati. Ya, dia sudah meninggal. Kenapa? Ya, sehingga pemerintahan di Mesir sudah lupa akan peranan Yusuf di dalam kerajaan. Pasien tidak akan menjelaskan lebih dalam lagi karena besar harapan kalian sudah memahami hal tersebut. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah Allah meninggalkan bangsa Israel? Jawabannya tidak. Tahu dari mana Pak Sem? Silakan nanti dibuka dari Keluaran pasal kedua ayat 23 sampai 25. Di sini membahas mengenai apa? Yuk, Pak Sem tunggu. Yuk, 2 menit. Kelamaan 2 menit. 1 menit deh buka Alkitabnya, Pak Sem tunggu. Kalau sudah, mari kita mau baca bersama-sama dengan Pak Sem. Di sini Pak Sem sudah sebutkan juga ya. Pasal Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Mengerang itu kayak, ah Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong. Kayak gitu. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Oke, di unit 3 kita sudah belajar mengenai perjanjian. Kira-kira apa yang dijanjikan oleh Allah? Good, benar sekali ya. Bahwa Allah akan melindungi dan senantiasa bersama dengan bangsa Israel. Dan Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Sampai sini harus dipahami ya hal tersebut. Lanjut. Sehingga kalau kita bertanya, apakah Allah meninggalkan bangsa Israel sehingga bangsa Israel ada di Mesir? Jawabannya tidak. Ya, Allah tetap senantiasa sepanjang sejarah bersama-sama dengan bangsa Israel. Sehingga Allah, bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel? Dengan cara mengirim Musa. Nih kecepatan. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat pada dasarnya Allah itu dapat mengontrol semuanya di dalam rencana keselamatan. Apakah salah membiarkan bangsa Israel? Jawabannya tidak, karena Allah yang mengontrol semuanya dan Allah yang punya rencana terhadap itu semua. Kita cepat di sini ya, karena kalian sudah mendapatkan materi mengenai ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang refleksi yang tidak perlu karena kita sudah pernah ya membahas mengenai ini. Nah, ada dua hal yang mau di-highlight mengenai pembelajaran kita di dalam kitab Keluaran, yaitu 10 tulah dan 10 hukum. Sekarang kita akan membahas dan review lagi kira-kira 10 tulah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Hah? Bangsa Israel? Salah Pak Sem. Aduh, pasalnya salah ya. Bangsa Mesir maksudnya. Kira-kira apakah tulah itu hanya random punishment saja? Jawabannya tidak sama sekali. Sebenarnya ada maksud yang sangat dalam yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Mesir. Ini just for your information. Pastor sudah pernah jelaskan. Egypt was known as the most powerful nation. Adalah bangsa yang sangat besar pada saat itu. Dan bangsa Mesir, mereka menyembah banyak Tuhan dan juga banyak-banyak dewa. Contoh, ada dewa air, dewa langit, dewa kesehatan, dewa matahari. Sehingga mereka berpikir dewa-dewa bangsa Mesir adalah dewa-dewa yang berkuasa. Di sini melalui 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir, Allah itu pengen menunjukkan bahwa semua itu adalah kontrolnya Allah yang paling berkuasa, bukan kontrolnya manusia ataupun bangsa Mesir. Sehingga kalau kalian perhatikan, itu adalah banyak sekali tulah-tulah yang justru melawan kekuasaan dari bangsa Mesir. Oke.
Oke, kalau lupa boleh lagi ditonton videonya. Ada 3 video ya yang akan kalian tonton. Karena pasien nggak bisa hadir dan nggak mungkin dong, masa guru lain yang menjelaskan. Tapi kalau gurunya paham dan mau menjelaskan dan bisa menjelaskan, nggak apa-apa. Ya, ini ada satu video. Harapannya juga ditonton. Oke, nanti satu juga ya. Nanti juga pasien berikan. Sekarang, kita tidak akan membahas satu persatu. Karena pasien sudah pernah membahas mengenai ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dan pada akhirnya tulah terakhirlah yang membuat hati Firaun itu bisa melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena apa? Tulah yang ke-10, kematian ke anak pertama laki-laki itu sendiri. Ini sangat penting bagi bangsa Mesir pada saat itu. Hingga Firaun yang mengalami kematian oleh anak sulungnya pada akhirnya mengambil keputusan untuk dia dapat memberikan kebebasan bagi bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Good, kita sudah pernah membahas mengenai ini. Ini adalah alur ceritanya, mainnya sebagai puncak dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan rencana Allah. Dan semua rencana-rencana ini under God's control itu sendiri. Dari rencana Allah. Allah yang berkuasa di dalam seluruh kisah yang kita pelajari pada hari ini. Fokusnya bukan kepada ceritanya ya, kita berfokus kepada rencana Allah. Kita dapat melihat kemuliaan Allah dalam setiap cerita yang kita bahas dan kita pahami dan kita pelajari pada saat ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas satu hal lagi, yaitu mengenai 10 hukum. Jadi fokus di dalam kitab Keluaran tadi ada apa? 10 tulah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai 10 hukum Taurat. Ingat ya, di sepanjang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kata di padang gurun, Musa itu dipanggil Tuhan, yaitu di dalam untuk dia naik ke sebuah gunung. Gunung apa namanya? Dari S depannya. Gunung atau bukit apa? Ya, Sinai. Oke, nama gunungnya ya. Di sini Allah memanggil Musa untuk naik ke atas untuk mendapatkan hal yang penting sekali bagi bangsa Israel dan kita pada saat ini, yaitu 10 hukum Taurat. Oke, sebelum masuk ke dalam, Asem ada sebuah pengantar terlebih dahulu ya. What is the purpose of the regulation? Dan pastinya di setiap kelas ada regulasinya sendiri. Di kelasnya Pak Sam ada regulasinya sendiri di BS ya. Bahwa apalagi? Bawa Alkitab wajib. Apalagi? Kemudian KKM-nya 80 di kuarter ini. Nah, itu kan hal-hal dan regulasi yang ada di kelas Pak Sam toh. Dan setiap kelas punya regulasinya sendiri. Dan setiap kelas dan setiap guru juga punya. Nah, di sini Allah itu mau memberikan regulasi kepada bangsa Israel. Apa kira-kira? Tapi sebelum itu kita harus paham. Kira-kira kalau kita melihat di Indonesia, regulasi dan peraturan itu diatur semua di undang-undang. Oke ya. Dan juga ada Pak Polisi yang imut. Ini dia di dalam memberitakan. Maaf, nggak boleh gituin ya. Di dalam menindak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Oke, maka dari itu penting untuk kita memiliki peraturan. Kalau semisal nggak ada peraturan, apa yang terjadi? Ya dong, pasti akan kacau. Ya, bukan kicau. Oke. Nah, kalau kamu yang suka kicau, kicau, kicau mania. Nah, tapi kalau gak ada peraturan, makanya jadinya kacau, kacau mania. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada peraturan, kehidupan masyarakat kita akan kacau sekali, bukan kicau. Ya, maka dari itu penting sekali kita memiliki regulasi. Tapi sekarang kita mau melihat. Nah, kalau nggak tadi apa jadi kacau ya. Wah,
Kemudian, nah di sini as a Christian, as a believer, does God give rules and comments to people? Yes, exactly. Yaitu 10 hukum Taurat. Apakah cuma 10 doang, Sir? Enggak, banyak sekali. Saya kamu harus baca Alkitab untuk dapat memahami lebih lanjut kira-kira Allah itu menginginkan kita hidup bagaimana. Tapi kita mau belajar satu hal penting yaitu 10 hukum Taurat. Oke, nah sekarang kalau kita mau melihat di dalam 10 hukum Taurat itu ada di Keluaran 20. Oke, nanti silakan dibuka kitabnya. Tapi nanti sekarang dengerin dulu sebelum kalian buka dan mengerjakan tugas yang apa saya berikan. Kelibet-kelibet pasennya ya. Nah, sekarang kalau kita mau melihat kira-kira tujuan Allah memberikan hukum Taurat itu apa? Apakah sama hukum Taurat itu dengan regulasi yang ada di kelas Pasem? Atau sama seperti regulasi yang ada di pemerintahan Indonesia? Kira-kira sama nggak? Nah, kita nggak pernah tahu ya. Maka dari itu kita mau melihat di sini. Coba sekarang Pasien cek bentar ya. Kira-kira masih ke-record nggak? Oh, masih ke-record. Yuk, di sini tujuan Allah memberikan hukum Taurat itu bukan cuma mengenai rules doang atau moral rules doang atau hukum norma. Kalau hukum norma mah nggak ada bedanya dong sama hukumnya yang ada di Indonesia sekarang. Itu di sini yang spesial yaitu mengenai covenant. Perjanjian, yo di kuartal 3 kita sudah bahas kalau perjanjian itu dibikin secara eksklusif. Satu pihak dengan pihak yang lain, menandakan ada yang spesial. Di sini Allah memberikan hukum Taurat bukan berarti dia sembarang ngasih aja moral doang. Ya penting bahasa Israel hidupnya oke, enggak juga, lebih dari itu. Oke, moral benar, benar. Tetapi lebih dari itu adalah perjanjian, hubungan antara Allah dan orang-orangnya, yaitu bangsa Israel. Dan kita pada saat ini. Oke, jangan bukan hanya bangsa Israel, pada kita juga pada saat ini. Ingat ya, 10 hukum Taurat bukan hanya sebatas moral, tetapi sebagai covenant, perjanjian. Ingat ya, konsep perjanjian yang kita pelajari di kuartal 3. Ada yang spesial ketika kita membuat sebuah perjanjian. Oke, dengan satu dengan yang lain. Pihak satu dengan pihak yang lain pasti ada yang spesial di dalamnya. Oke, sekarang kita mau melihat 3 tujuan mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Oke, yang pertama, the law reveal human sin. Untuk menunjukkan keberdosaan manusia. Bagaimana bangsa Israel bisa tahu itu berdosa atau tidak pada saat itu? Yaitu dengan cara melihat hukum yang diberikan. Sometimes we think we are good. Sebagian orang berpikir seperti itu. Padahal salah. But when we read God's law atau God's commandment itu sendiri, we see that we often fail. Kita gagal. Kita itu penuh dengan sin, dengan dosa. Dosa ya. Maka dari itu penting untuk kita bisa memahami sebelum Taurat. Untuk kita melihat, oke, oh ternyata saya ini adalah manusia yang berdosa. Begindang. Pas saya mengganti warna dulu supaya menunjukkan kalau kita berdosa. Dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna kecuali Yesus itu sendiri. That's why kita hidup di dunia, kita membutuhkan Yesus. Ingat ilustrasi yang selalu pas saya ngajarin. Orang yang nggak bisa berenang, nggak mungkin bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Butuh orang yang bisa berenang. Nah, masalahnya kita semua berdosa. Bisakah manusia yang sama-sama berdosa itu menyelamatkan orang yang berdosa lainnya? Tidak bisa. Membutuhkan orang lain yang tidak berdosa untuk membantunya. Lanjut.
Yang kedua, apa? Yaitu untuk the law leads us to Jesus. Membawa kita kepada Kristus. Oke, kenapa? Karena pada akhirnya kita dapat melihat ternyata Yesus Kristus itu dapat melakukan perfect. No one can obey all of God law perfectly. Tapi hanya Kristus yang dapat melakukannya. That is why we need a savior. Savior itu penyelamat, yaitu Yesus. When you open your Bible from Galatians chapter 3 verse 24, di sini kita dapat melihat the law leads us to Christ. And then after that, when you open the Bible also from Romans chapter 10 verse 4, dijelasin Christ fulfill the law. Yesus Kristus memenuhi hukum yang Allah berikan, dapat melaksanakan secara keseluruhan. Di sini bisa nggak? Coba, kalau di 7A, kira-kira Carlos bisa nggak memenuhi secara keseluruhan hukum Taurat? Nggak bisa. Kenichi bisa nggak? Nggak bisa. Kalau 7B, Mika bisa nggak? Nggak bisa. Siapa lagi? Nicholas bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa siapa? Cuman Yesus Kristus. Oke, good ya. Itu tujuan yang kedua. Yang terakhir. Cool. Yang terakhir ya. The law guides our life. Di sini Allah memberikan hukum untuk apa? Membimbing hidup kita. After we believe in Jesus, God's law become our guide for daily living. Membantu kita dengan roh kudusnya yang kudus itu, membantu manusia untuk dapat melakukan kehidupan yang baik di dunia. Bukan hanya moral saja, tapi kita harus berbuah, bermanfaat bagi orang lain. Oke, and then this Bible verse kita pernah lihat dan kita belajar ya di unit 1. Ingat tuh kan, berarti belajar BS, unit 1, unit 2, unit 3 harus bisa dipahami. Alkitab adalah jalan dan terang itu. And then after that, John chapter 14 verse 15. If we love Jesus, we obey His commands. Bisa nggak you bilang, oke, aku cinta Yesus, tapi kehidupannya masih suka ejek-ejek temannya. No, that's not a Christian. Gitu. You say you love Jesus, but you still cheating when you have a formative and summative. You want to say you love Jesus? No. Your actionnya tidak menunjukkan kalau kamu love Jesus Christ. That's it. 2 hal penting yang harus kalian pahami. 10 tulah dan 10 hukum Taurat. Sekarang tugas yuk. Supaya kita bisa memahami, oh ini ke double rupanya. Next, tugas yang dilakukan hari ini. Kumpulnya di mana, Sir? Kumpulnya di Teams. Oke, nanti pasti akan buat kumpulannya, nanti silakan. Tugas yang minggu lalu pasti berikan juga di foto, lalu dikirimkan di Teams, sama tugas ini juga. Nah, tugas ini dikerjakan di sekolah dan harus selesai saat ini juga. Oke, saat sesi BS berlangsung dikerjakan, lalu dikumpulkan. Sir, kalau nggak selesai gimana? Oke, Pak Sam tunggu sampai jam 7 malam hari ini. Berarti kalau 7A itu sampai hari Senin jam 7 malam, kalau 7B hari Selasa jam 7 malam. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang tugasnya apa? Tuliskan 10 hukum Taurat secara berurutan. Oke, supaya kita semakin gampang memahaminya. And then after that, kalau sudah bertuliskan, tuliskan contoh yang sering terjadi di sekolah. Sir, contoh boleh. Nah, satu lagi. Silakan
Nanti setiap hukum, contoh hukum pertama, kasih contohnya. Cukup bikin 2 saja. Contohnya ya, kalau sudah dikumpulkan. Oke, Pasem kasih contoh. Ini mungkin yang paling sering atau yang kalian bingungkan, yaitu hukum mengenai jangan berzina. Sir, ini apa? Aku nggak paham. Bagaimana kalau kita melihat korelasinya di sekolah? Gimana? Ada dong. Sekarang, Pasem kasih contoh yang sering terjadi di sekolah. Ingat ya, konteksnya adalah kalian harus membuat contohnya itu di sekolah. Oke, bukan di tempat yang lain. Contoh. Contoh, menonton bareng-bareng sama rekan kelasnya hal-hal yang tidak baik. Oke, yang kedua, nih yang suka kirim meme gak jelas, jokes-jokes yang gak jelas, say bad word, jokesnya jorok. Tuh, itu sama nggak dengan berzina? Sama. Oke, ingat, jangan dilakukan. Yang sudah melakukannya bertobat. Yang belum melakukannya puji Tuhan. Yang akan melakukannya pikir 2 kali. Oke, sebelum melakukannya. Sekarang tugasnya Pasem remind lagi. Oke, jangan menyusahkan yang gantiin Pasem ya. Bapak ibu gurunya yang mengganti Pasem udah baik loh. Mau membantu Pasem dan mengajar kalian. Oke, ingat tugas yang pertama. Menuliskan 10 hukum Taurat secara beraturan. Kalau sudah, tulis contohnya. Oke, sekarang kapan dikumpulkan? Iya, benar. Jam 7 malam. Dah, itu saja untuk materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Dan jangan lupa, next week kita ada formatif 2. Membahas mengenai kitab keluaran. Dan fokusnya adalah 10 tulah dan 10 hukum Taurat saja. Dah, itu saja. 2 topik akan kita ujikan di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan kalau memang masih belum memahami tugasnya, silakan nonton lagi videonya. Nanti silakan ditonton lagi ya videonya. Jangan lupa dikumpulkan hari ini juga. Oke, see you, bye-bye.